Oke guys, so welcome back to the channel. Jadi kali ini, sorry udah lama nggak upload video. Kali ini gue mau nge-review sedikit nih menu-menu latihan gue untuk build maraton gue yang ke-5. Jadi kali ini gue akan maraton di tanggal 26 Oktober. Jadi mungkin yang buat yang belum tahu, gue kemarin ikutan maraton tuh di FMBTN terakhir 29 Juni. Jadi kali ini gue mau nge-review sedikit nih latihan apa aja yang udah gue lakuin untuk build maraton gue di tanggal 26 Oktober ini. Seperti kalian tahu, JRF itu juga di tanggal 26 Oktober, tapi menariknya gue nggak akan maraton lagi di Jakarta. Kali ini gue akan maraton di luar, jadi stay tune di mana gue akan maratonnya, karena maraton ini tuh mungkin nggak terlalu populer di kalangan orang Indonesia. Jadi mungkin orang Indonesia itu mungkin taunya WMM, atau juga mungkin yang di luar itu yang terkenal juga ada Gold Coast, terus mungkin beberapa race FM di Eropa gitu yang udah terkenal, atau mungkin Sydney Marathon, atau Singapura Marathon, Kuala Lumpur. Nah kali ini gue akan ngelakuin maraton di tanggal 26 Oktober itu, tapi stay tune di akhir gue akan spill di mana gue bakal race maraton ini, karena tempatnya itu cukup menarik dan juga weathernya itu juga akan harusnya itu lagi cukup dingin tapi nggak terlalu dingin. Jadi harusnya cocok banget buat maraton build kali ini. Jadi seperti tadi gue bilang, gue terakhir itu lari mileage lumayan tinggi itu karena FMBTN, dan itu pun latihannya itu nggak terlalu gimana banget, karena gue mikirnya cuma pengen finish aja, karena gue udah terlanjur beli FMBTN ini dari awal dia buka pendaftaran. Jadi gue biar nggak FOMO dan juga emang pengen finish strong aja, jadi gue tetap lariin. Itu gue kurang lebih 4 jam. Jadi itu for fun aja, jadi udah dapet medalinya, terus juga udah seru-seruan, ya udah kelar gitu. Jadi basically dari tanggal 29 itu mileage gue turun banget, karena itu agak dimotivasi. Seperti kalian bisa lihat nih, tanggal 29 itu 51 kilo, di week berikutnya itu cuma 20, lalu 15 kilo, karena bener-bener udah capek banget. Bukan capek sih, tapi kayak lebih bosen, kayak abis lari dari build dari BFI, abis itu FMBTN, walaupun FMBTN tuh nggak terlalu gimana banget abis BFI, tapi tetap aja abis maraton tuh kayak kadang mentalnya capek juga ya lari terus gitu. Jadi basically ini gue akan recap setelah tanggal 7 sampai 13 Juli ini, gue udah mulai naikin mileage lagi. Jadi ini pelan-pelan, seperti kalian bisa lihat nih, ini tanggal 14 sampai 20 Juli udah 40 kilo. Habis itu 21 sampai 27 Juli itu udah 43 kilo. Nah, gue mulai ngitung build maraton gue ini dari week terakhir di bulan Juli. Jadi ini kalau di Strava tuh 28 Juli sampai 3 Agustus. Jadi ini gue hitung sebagai week pertama gue. Jadi kalau gue hitung kurang lebih itu sampai tanggal 26 Oktober itu gue punya waktu efektif itu adalah 11 week plus tapering udahan. Jadi gue punya waktu 11 week. Itu gue emang udah, kebetulan gue udah pernah latihan maraton beberapa kali, jadi kurang lebih gue tahu apa yang tubuh gue butuhkan. Jadi kali ini gue nggak mau latihan mileage terlalu over banget. Jadi pas latihan BFI pas bulan Mei itu gue merasa mileage gue tuh ketinggian, jadinya in the end gue sempat cedera. Jadi gue nggak mau hal itu terjadi lagi, gue mau menghindari cedera. Jadi di week ini tuh gue mau buildnya tuh bener-bener pelan-pelan aja. Jadi gue mungkin peak mileage-nya mungkin di 75 aja gitu. Oke? Jadi di week pertama itu yang gue hitung dari 28 Juli itu 40 kilo. Lalu di week berikutnya itu naik ke 48 kilo. Dan ini akan kita rekap week ketiga dan keempatnya. Jadi dari week ketiga ini udah mulai naik lagi nih ke 58 kilo. Jadi artinya badan gue dari yang tadi 40 itu udah mulai kembali lagi gitu base fitnessnya. Jadi akhirnya gue mulai confident dan berani naikin lagi mileage-nya gitu, dari long run, easy run, dan juga nanti juga ada temponya gitu di long run-nya. Jadi yang pertama itu yang gue lakuin itu seperti biasa, gue selalu ngelakuin easy run itu sekitar 9 sampai 11 kilo. Itu di pace-nya itu kurang lebih segini nih, gue akan tunjukin korosnya. Jadi gue lari 11 kilo di week 3 tersebut, easy run di pace 5.40-an. Ini kalian bisa lihat datanya. Kurang lebih easy run biasa aja, standar, nggak gimana banget, pokoknya lari rata aja senyaman mungkin. Terus di week itu juga ada ketambahan mileage dari trail run, itu karena gue kebetulan hari itu photoshoot.
Jadi gue pakai downhillnya itu buat latihan, jadi anggap aja di trailnya ini kayak di Cisadon tuh kayak strength training lah gitu kurang lebih. Terus di hari Jumat tanggal 15 Agustus ini ulang tahun cewek gue, jadi kita lari sesuai tanggal tersebut, jadi 15,08 kilo itu di pace 7.50-an karena itu easy pace dia, jadi kita lari bareng aja pokoknya for fun. Tapi biasanya kalau larinya agak pelan itu yang gue lakuin itu bukan santai-santai, tapi gue coba naikin cadence gue karena gue tahu kelemahan gue itu cadence. Jadi kalau lari pelan itu gue berusaha banget cadence gue lebih dari 170-an karena cadence gue itu kurang lebih selalu kalau habis lari itu 160 sampai 165 gitu lah average-nya. Jadi itu nggak bagus, jadi lebih bagus kalau cadence itu bisa tinggi. Nah, jadi di week ini juga ada long run tanggal 17 Agustus. Jadi di sini confidence gue udah mulai lebih naik. Dan gue ngelakuin menunya itu adalah 3 kali 5. Jadi 3 kali 5 itu 3 kilo dikali 5. Restnya itu 1 menit di antara set tersebut. Kalian bisa lihat di sini dapat average pace-nya 509. Nilainya cukup bagus dari Coros. Gue udah cukup lama nih nggak dapat nilai lebih dari 105% dari Coros. Jadi gue cukup seneng hari ini tanggal 17 Agustus. Ini adalah setnya nih. Kalian bisa lihat di sini. Di set pertama itu di pace 441, set kedua 443, set ketiga 455, agak capek di tengah-tengah di set ketiganya. Set keempat mulai naikin lagi, dapat 3 kilo di pace 446. Di set kelima itu 500 karena di set terakhir ini justru gue lewatin full di Semanggi Loop. Jadi kalau kalian tahu Semanggi Loop itu naik turun naik turun naik turun tuh kurang lebih 3 kali itu dapat 3 kilo. Jadi di situ gue paksain untuk ngelakuin set terakhirnya di Semanggi Loop biar agak lebih berat dan lebih berasa ke latihannya gitu. Jadi akhirnya udah tuh jadinya pace 500. Habis itu cool down 1 kilo. Dapatlah 25 kilo. Jadi ini longest run after half marathon BTN dan gue cukup seneng minggu itu karena dapat sesuai menu dan target yang gue mauin gitu. Lanjut ke week berikutnya itu ada easy run. Kalian bisa lihat di sini easy run standar aja 540. Lalu ada interval. Nah ini intervalnya tuh seperti kalian bisa lihat. Ada nanti di layar sini. Itu dapat 111% karena gue udah lama gak interval. Dan menunya itu cukup menarik, jadi gue bikin 3 kali 8 menit. Nah, jadi lucunya itu, gue kan udah lama nih nggak interval. Jadi gue interval itu terakhir ya pas mau latihan BFI lah di bulan Mei. Dan gue nggak pernah ngelakuin interval, abis itu gue cuma ya tempo-tempo, terus kayak latihan yang long run yang ada temponya lah gitu. Jadi nggak pernah yang interval lagi gitu. Dan menariknya, di sini gue bikin 8 menit, jadi kinda 8 menit all out. Jadi gue dapet di pace set pertamanya itu ada di 418, set keduanya 424, set ketiganya 419. Jadi ini gue cukup kaget ya, karena gue kira tuh gue bakal berasa capek banget, mungkin 430-an aja udah seneng lah gitu. Tapi ternyata gue masih bisa dapat di angka 14-an. Jadi ini agak di luar ekspektasi, dan dari Coros juga nilainya bagus. Dan gue cukup seneng karena ternyata performanya masih ada, karena mungkin base-nya udah mulai kebentuk lagi ya dari latihan-latihan tersebut. Lalu di week itu juga gue ngelakuin medium long run di hari Jumat. Gue medium long run nggak tempo karena gue pikir mileage-nya kayaknya harusnya udah cukup. Jadi gue emang dari minggu lalunya itu 458, gue mau minggu keempat ini mileage-nya kurang lebih sama dulu lah gitu. Jadi per 2 minggu akan naik lah kurang lebih kayak gitu rencana gue. Tapi kita lihat aja ke depannya gimana. Jadi hari Jumat itu ada si medium long run 14 kilo di pace 540-an, kalian bisa lihat juga. Lalu di sini long run-nya tanggal 24 Agustus, ini baru minggu kemarin. Jadi gue long run itu di peak 2, dan ini sebenarnya harusnya tuh 3 kali 6 kilo. Jadi 3 set 6 kilo itu di pace 445, average 445 harusnya. Tapi entah kenapa badan gue berasa capek banget. Akhirnya gue cuma berhasil ngelakuin set pertama. Ini kalian bisa lihat datanya. Cuma bisa ngelakuin di set pertama, itu pun cuma 5 kilo. Abis itu lemas banget, gue nggak tahu kenapa. Kayaknya karena
gue pakai satu tablet gitu dari Thailand, tablet apa namanya, isotonik apa namanya, minuman kayak Pocari gitu loh, tapi dari Thailand. Jadi kayak yang dari tablet terus gue masukin ke Softlash 250 ml, tapi di guide-nya itu harusnya 500 ml pakai airnya. Kayaknya terlalu kencang dan heart rate gue entah kenapa tuh aneh banget naiknya. Jadi ya basically gagal lah long run-nya. Tapi setelah set pertama itu udah selesai 10 kilo, gue lanjutin 11 kilo itu sebisa gue, easy run aja, pokoknya kelar minimal 21 lah. Jadinya dapet di week keempat itu dapatlah 58 kilo juga kurang lebih gitu. Jadi ya pokoknya latihan gue tuh kurang lebih strukturnya bakalan hari Selasa easy run, hari Rabu interval, hari Kamis easy run lagi, Jumat antara tempo atau enggak medium long run, atau bisa di mix tempo plus long run, medium long run juga gitu. Jadi emang gue tuh tipe latihannya tuh mau pace berapa tuh juga tergantung kondisi badan. Kadang mungkin kalau kita kurang tidur atau juga tidur kemalaman, bangunnya juga tidurnya juga kurang nyenyak, pasti itu pengaruh ke lari. Jadi kalau misalkan gini, gue bilang pace easy run gue 540 gitu. Mungkin nggak setiap hari easy run gue tuh selalu 540. Kadang gue juga larinya misalkan 610, 620, 615, 600, 550, kadang 520 berasa easy. Itu semua tuh ngaruh ke dari tidur kalian, terus kayak mungkin makannya. Jadi ya itu semua ngaruh lah gitu. Terus recovery kalian gimana. Pokoknya lari itu menurut gua lebih ke feeling juga aja. Penting banget untuk kita tahu badan kita kondisinya gimana. Makanya gua kalau latihan tuh selalu kurang lebih gua udah tahu nih besok gua akan ngapain, tapi kita lihat lagi paginya tuh kondisi badan kita gimana. Nah kalau interval pun juga gua pasti udah tahu nih menunya, misalkan 800 kali 8. Gue udah tahu ekspektasinya, tapi kita lihat dulu pas pagi kayak feeling kita gimana, badannya apakah kelihatannya mampu atau enggak gitu lah. Terus kalau long run juga strategi gue juga kurang lebih misalnya gue mau 25 kilo, gue udah kebayang nih gue mau 25, tapi gue biasanya build menunya itu kurang lebih pakai setan gitu. Jadi kayak biar ada temponya gitu lah biasanya. Misalkan 5 kilo warm up, 5 kilo medium pace lebih kencang, misalkan marathon pace, terus 5 kilo berikutnya half marathon pace, terus 5 kilo berikutnya 10k pace, misalnya seperti itu ya. Jadi makin cepat. Ini tergantung kalian, atau mungkin kalian punya coach bisa tanya, atau bisa lihat YouTube, atau bisa lihat ChatGPT, sekarang banyak banget. Jadi ya pokoknya kurang lebih itu struktur latihan gue tuh bakalan kurang lebih kayak gitu. Jadi gue akan spill seperti tadi gue udah janji di video, untuk next marathon gue akan marathon di Yokohama Marathon. Ya mungkin buat kalian yang nggak tahu, Jepang itu banyak banget event, banyaknya itu setelah summer. Jadi kemarin tuh pertimbangan gue itu antara Kobe atau enggak Yokohama Marathon. Jadi Yokohama itu 26 Oktober, Kobe itu 17 November. Tapi ternyata nyokap nggak bisa pergi di bulan November, akhirnya gue memilih untuk Yokohama Marathon. Karena gue udah lihat course-nya juga, seperti ini ada di YouTube. Course-nya tuh bagus banget, view-nya pantai, jadi gue kayak tertarik lah untuk kesana liburan, plus sekalian maraton lah, ngerasain di Jepang gimana maraton. Karena jujur kalau ngarepin Tokyo Marathon kayaknya susah, karena Tokyo Marathon tuh rame banget. Biasanya orang kalau nggak Tokyo Marathon ya Osaka atau nggak Kyoto, karena mereka tuh di kurang lebih week yang sama di awal tahun gitu. Tapi kali ini kita pilih yang agak anti mainstream, mungkin nggak banyak juga yang tahu, Yokohama Marathon. Jadi nanti latihannya sampai tanggal 19 Oktober, gue akan mungkin bikin YouTube-nya itu, bikin video recap-nya itu sekitar per 3 sampai 4 minggu. Jadinya biar nanti gue langsung recap kayak gimana latihannya, mileage-nya berapa. Jadi kurang lebih buat patokan aja lah, ini kalau mau latihan buat maraton gitu. Tapi jangan sampai ratain semua orang, karena progres setiap orang itu beda. Gue udah lari itu sekitar 2 tahunan sekarang, ini akan menjadi build maraton kelima gue. Jadi udah banyak lah past mistake yang gue lakuin. Tahun lalu juga gue Maybank Marathon, targetnya 330, ternyata meleset sampai 350-an karena kram parah, kurang nutrisi segala macam. Jadi di maraton ini tuh gue mau perbaikin banget gitu, kayak apa yang gue kurang dari maraton berikutnya. Misalkan nutrisi, istirahat gue, karbo tuh penting banget buat maraton. Jadi itu semua mau gue perbaikin. Nanti kita akan update lagi videonya. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya. Sorry kalau agak panjang. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti gue akan bikin juga
video review sepatu apa aja yang gue akan pakai di latihan kali ini. Terus juga gue akan share juga sepatu apa yang gue akan pilih buat maraton gue kali ini di Yokohama 2025.